Oke, selamat datang di segmen terbaru gua yaitu Basic to Epic, anjir. Jadi kita pelajari basicnya mixing, kita kuasai semuanya basicnya, baru nanti lo mencapai ke titik epic. Oke, jadi EQ ini ada 3 model atau 3 tipe. Oke, yang pertama EQ yang pada umumnya, equalizer yang biasa. Yang kedua itu EQ tune control, ya sebenarnya EQ parametric sih itu. Tapi gue lebih senangnya itu sebagai tune control gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dynamic EQ. Oke, jadi ada 3 tuh ya. Kita akan bahas langsung. Di sini ada suara drum. Ya ini dari drumnya Om Agus Hardiman, Art Sonica. Jadi di sini udah gue bagi-bagi ya. Jadi ada kick, snare dan seterusnya. Oke. Yang pertama itu kita kenalan dulu dengan EQ yang pada umumnya, yang normal gitu ya. Nah EQ normal itu seperti ini. Oke, yang sering kalian gunakan. Jadi EQ yang biasa ini itu cocok untuk yang namanya critical mixing gitu. Lebih kritikal, lebih memfokuskan. Mau lu apain nih frekuensinya gitu. Kalau lu bingung, gue ada tabel, yaitu tabel EQ chart. Oke, ini kalian bisa download atau kalian bisa lihat di link yang udah gue kasih di bawah, yaitu Instagram gue ya. EQ yang umum kayak gini, itu tuh cocok untuk yang namanya critical EQ. Jadi kayak misalkan di sini ada 20 sampai dengan 100 Hz, kalian menambahkan warm dan seterusnya dan seterusnya. Mau berkesan apa ini suaranya? Atau frekuensinya mau berkesan apa? Apa agresif atau suara bodinya lebih keluar atau apa gitu. Selanjutnya kalau kalian juga masih bingung, penjabaran yang lebih detail lagi. Jadi kayak frekuensi sekian ditambahin berapa desibel, kalian menambahkan fullness gitu. Ya kalian bisa lihat lah ini itunya ya, biar gua ringkas aja, jangan terlalu lama di sini. Jadi EQ ini yang pada umumnya itu cocok untuk critical. Kayak tadi misalkan di kick, misalkan di bagian 80 sampai dengan 100 Hz, ketika gua tambahkan, gua adjustnya 1 sampai 2 desibel, kita menambahkan body atau deep bodinya. Coba kita naikkan. Di sini ya. Ya tuh, jadi kayak nambahin suara bodinya gitu. Nah ini buat critical, kayak misalkan kita mau nge-reduce boxy. Nah, seperti ini. Lebih punch lagi bisa. Nah, yang kedua adalah dynamic EQ. Apa itu dynamic EQ? Dynamic EQ yaitu kalau di bahasa Indonesiain adalah dinamis. Dinamis itu kan dia bergerak ya. Ada statis, ada dinamis. Kalau statis itu diam, kalau dinamis itu dia bergerak. Nah, kalau ini EQ-nya berbentuk statis kan. Dia diam aja tuh. Ketika lo tambahin ya udah ditambahin aja. Kalau dikurangi ya dikurangi aja. Nggak bergerak dia. Tapi kalau dynamic EQ, dia bergerak. Klik kanan ininya, terus make dynamic. Ya kan? Jadi dia akan nge-reduce atau dia akan nge-compress bagian-bagian yang kita membatasinya gitu. Bagian thresholdnya di sini. Oke, kalau kita tambahin ekstrim gitu. Oh, dia akan nge-threshold ini. Berbeda dengan yang namanya statis yang tadi. Ya udah kalau lu kurangi, ya udah akan selamanya dikurangi. Sering-sering dengar apa itu yang namanya boxy, apa yang namanya deepness, apa itu namanya attack, punch, terus juga moody, ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya gue udah pernah jelasin sih video ini, gue udah pernah buat, tapi ya udahlah kita bikin lagi di sini. Suara moody atau suara boxy itu kayak suara di kardus gitu. Nah ini suaranya kayak di kardus kan. Nah ini suara-suara boxy nih di sini. Lalu suara moody itu yang kayak gimana? Oke. Nah ini suara moody nih. Moody itu bisa dibilang suaranya kayak butek gitu. Kayak kok kayak mendem gitu. Nah itu moody tuh. Misalkan kalau gue udah dapet moody-nya di mana, biasanya langsung gue kurangi. Pakai make dynamic. Biar nggak secara keseluruhan dikurangi gitu ya, tapi dia dikurangi secara batas thresholdnya ini. Suara moody-nya tetap ada, tapi tuh terjaga baik gitu. Tadi boxy lagi. Tadi di mana boxy? Ya boxy di sekitaran segini ya. Oke, kita kurangi di sekitaran segini. Tentu gue pakai dynamic EQ lagi.
Nah, kayak gitu. Terus tadi punch, coba gue mau naikin punch-nya, punch si kick-nya. Biar lebih agresif gitu ya. Nah, seperti ini. Terus juga bodinya naikin dikit. Ingat ya, instrumen lu dengan instrumen gua atau suara lu dan suara gua itu berbeda ya. Jangan diingat titik ininya ya, jangan. Tapi perhatikan caranya, oke? Kalau gua nggak pakai, kalau gua pakai, ya memang rada lebay sih, tapi ya udahlah, rada berlebihan. Ya. Yes, yang penting terjaga gitu, moodinya, boxinya hilang, bodinya lebih keangkat, dan punch-nya lebih nonjok gitu ya. Selanjutnya ada EQ tune control. Kalau gue ya, gue kurang seneng EQ ini dijadikan sebagai critical mixing atau yang terlalu kritikal gitu. Dia itu cocok untuk yang namanya tune control aja gitu, kayak tune shaping lah gitu. EQ tune control ini biasanya itu mengcloning hardware-nya. Ini kan berdasarkan TubeTech ya. Ya hardware-nya mahal banget lah itu. Nah ini dijadiin plugin gitu. Oke, gue kepengen suaranya lebih, ada suara bodinya lebih keluar gitu ya. Coba kita naikin di bagian low-nya, di frekuensi 100 Hz. Nah itu. Oh ini terlalu, gain-nya terlalu gede. Oke. Nah, jadi kayak tune shaping aja gitu, kayak tune control aja. Ditambah ini ada karakter TubeTech ya. TubeTech tuh kan karakternya enak ya, low end-nya gitu, dan sebagian high-nya juga apa nggak pedes gitu dia high-nya tuh. Kapan menggunakan EQ tone control, EQ dynamis atau statis gitu, kapan digunain ya itu tergantung kebutuhan lu nya. Misalkan kayak tadi, oh ini suara asli kick-nya kayak terlalu moody ya. Moody-nya ada, terus boxinya terlalu ketara banget. Oke. Nah ini gue kurangi bagian moody-nya. Boxinya juga gue kurangi, bodinya gue angkat. Ya kayak gitu. Ini udah dirasa enak gitu. Nah ini istilahnya kayak micinnya gitu. Kayak lo udah masak kok kayak kurang sedep. Nah ini gue tambahin yang namanya tune control. Ditambah di sini ada karakternya gitu. Wah. Jadi kalau gue nggak pakai semua suaranya, kalau gue pakai, simple kan? Simple karena gue udah peka kuping gue yang namanya frekuensi moody, boxy, punch dan segala macem. Gue udah peka karena hal itu. Makanya tadi gue bilang coba lu lebih cari tahu apa itu moody, apa itu boxy, apa itu harsh, apa itu ya pokoknya kayak gitu-gitu lah lu cari. Gunakanlah tabel ini untuk yang namanya menjadi landasannya, oke? Apa sih boxy, di frekuensi berapa dan berapa. Oke, cukup sekian dan terima kasih.